Kita akan lanjutkan belajar kita tentang array atau tabel. Jadi secara sederhana array itu adalah tabel. Saya akan ambil sebuah contoh dari Excel. Di sini saya punya sebuah tabel siswa yang terdiri dari 4 anak, yaitu Budi, Andi, Joni, dan Ari. Ini adalah isi dari tabel siswa. Nama tabelnya siswa, isinya Budi, Andi, Joni, dan Ari. Masing-masing isi ini mempunyai urutan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan coba ke Notepad++ bagaimana membuat tabel ini dengan menggunakan array. Oke. Kita coba ke Notepad++, kita akan buat new text file, kita akan buat lat 15.php. Kita klik OK. Kemudian ini kita klik 2 kali. Kita akan buat PHP open, PHP close. Oke. Kita akan buat yang pertama adalah $siswa. Siswa seperti yang ada di sini, isinya Budi, Andi, Joni, dan Ari. Oke. Tahap berikutnya adalah array, kemudian buka kurung. Nah, seperti ini. Kita akhiri dengan titik koma. Di dalamnya ada 4 siswa. Kita buat sebanyak 4. Oke. 2, 3, kemudian 4. Yang pertama adalah Budi. Seperti di sini. Budi, Andi, Joni, dan Ari. Budi. Kemudian Andi, Joni, dan Ari. Nih, isi dari tabel siswa. Cara penulisan adalah array, kemudian buka kurung tutup kurung isinya. Karena ini berupa string, maka cara penulisannya adalah menggunakan tanda petik-petik. Oke. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Oke. Kita jalankan kosong. Untuk menampilkannya, kita akan coba menggunakan perintah print _r, kemudian buka kurung tutup kurung, kita ambil nama variabelnya. Nama variabel atau nama tabelnya adalah $siswa. $siswa. Kita simpan, kemudian kita refresh di sini. Nah, di sini yang ditampilkan adalah 0 urutannya, urutan atau disebut dengan indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. 0 untuk Budi, 1 untuk Andi, 2 untuk Joni, 3 untuk Ari. Jadi ini dalam array itu ditampilkan menggunakan urutan. Urutan di dalam array disebut dengan indeks. Jadi penyebutannya itu indeks. Indeks ke-0 Budi, indeks ke-1 Andi, indeks ke-3 Ari, indeks ke-2 Joni. Nah, sekarang bagaimana menampilkannya dalam bentuk echo. Kita akan buat echo, kemudian kurung nama ini, nama tabelnya $siswa, $siswa, kemudian kurung staples. Ini diberi kurung staples, misal ke 0. Oke. Diberi indeksnya, ini indeksnya 0. Kemudian kita coba refresh. Oke, hasilnya Budi. Kalau kita ganti indeksnya dengan 2, berarti 0, 1, 2. Yang keluar adalah Joni. Nah, ini Joni. Oke. Berikutnya bagaimana untuk menampilkan semuanya. Nah, untuk menampilkan semuanya kita buat di sini. Saya buat menggunakan for atau while boleh. Kita gunakan for, buka kurung tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke. For saya buat loopingnya adalah $i sama dengan 0 karena indeksnya dimulai dari 0. Kemudian $i lebih kecil. Nah, ini lebih kecil karena dia 1, 2, 3, 4. 4 berarti dia lebih kecil 4. Oke. Kemudian $i plus plus. Nah, ini seperti ini.
Kita coba pindahkan ini ke dalam sini, di dalam sini. Indeksnya ini kita ganti dengan dolar, dolar I. Jadi ketika dia 0, otomatis ini indeksnya 0. Ketika dia 1, indeksnya 1. Ketika 2, dia indeksnya 2. Ini coba kita jalankan. Oke. Nah, ini Budi, Andi, Joni, Ari. Oke, Budi, Andi, Joni, Ari. Sekarang kita coba tambahkan, enter. Saya tambahkan, oke, petik di sini, kemudian petik lagi di sini. Oke, kita tambahkan, enter di dalam sini. Oke, PR boleh. Kita coba jalankan. Oke, Budi, Andi, Joni, dan Ari. Nah, ini digunakan untuk menampilkan sesuai dengan indeksnya. Jadi I ini akan mengikuti yang di sini. I-nya 0 berarti Budi. Kemudian naik lagi Andi, I-nya ke 1. Kemudian Joni ke 3, Ari ke 0, Budi, 1 Andi, 2 Joni, 3 Ari. Ini menggunakan perintah ini. Kita juga bisa menampilkan atau menghitung nilai atau berapa jumlah data yang ada di dalam tabel ini. Caranya adalah kita buat echo, kemudian count di sini dolar siswa. Nah, ini kita buat echo count dolar siswa. Nah, coba jalankan, kita refresh. Nah, ini ada 4. Oke, 4. Jadi kita bisa melihat kalau saya tambahkan lagi di sini misal, oke, misal Adi. Nah, oke, saya tambahkan. Nah, ini nanti dia akan berubah 5. Oke. Kita nanti bisa mengganti 4 ini dengan perintah ini, count, supaya kita tahu semua yang ditampilkan itu tanpa merubah ininya. Jadi kalau ini nanti misal saya ganti dengan 5, Adi baru keluar. Nah, ini contoh. Oke, Adinya baru keluar. Kalau tadi 4 hanya sampai di Ari. Nah, ini kalau saya sampai di sini hanya sampai di Ari. Tapi kalau 4 ini saya ganti dengan count seperti ini, dolar siswa. Jadi count itu menghitung jumlah data yang ada di dalam sini. Di dalam tabel ini dihitung ada berapa. Kemudian ini digunakan untuk batas maksimal loopnya. Ini kan dari sampai. Sampainya berarti sampai di count siswa. Kalau ini kita coba refresh. Nah, ini adinya keluar. Ini tidak kita pakai. Bisa kita tutup atau dihapus boleh. Oke. Nah, ini Budi, Andi, Joni, Ari, Adi. Nanti kalau kita tambahkan lagi di sini misal, oke, saya tambahkan lagi, oke, Tukul misal. Nah, hasilnya dia akan tetap tampil. Nah, kenapa? Karena count itu dia dinamis, mengikuti yang dihitung di dalam sini. Kalau ada penambahan isi, otomatis dia akan menghitung, digunakan untuk nilai maksimal yang bisa ditampilkan. Nilai sampainya ini, mulai sampai. Oke. Itu penggunaan dari array. Penggunaan dari array di computerkit.com. Nanti kita akan belajar array di array asosiatif. Oke. Terima kasih, kita ke materi berikutnya.